Assalamualaikum Jack, balik lagi sama gue Ilan Alkatiri di Persija Insight. Di video kali ini gue mau coba reaction konferensi persnya Thomas Doll, keren banget di situ. Kenapa gue reaction video kali ini? Karena yang ini agak sedikit berbeda gitu. Biasanya gue selalu nonton konferensi pers dia. Setiap pertandingan sebelum dan sesudah gue selalu amati, tapi kali ini agak sedikit berbeda. Jadi gue mencoba untuk mereview atau mereaction, gue ngasih tanggapan tentang ucapan-ucapan dari Thomas Doll dan Yusuf Helal ada di sini. Langsung aja gue mulai, tapi sebelumnya bantu gue dengan subscribe dulu Jack pastinya. Terus lo komen juga karena komentar lo ini menjadi barometer video gue selanjutnya. Mantap Jack. Istilah kata gue mulai aja ya videonya. Oke, gue play. Yeah, I think we played a very good first half with a lot of chances, and I think when the pitch is a little bit in better condition, we could score also more goals because. Ntar, gue iniin. Yusuf, Hano, they had some good chances also. Nah, jadi dia bilang kalau saja kondisi lapangannya itu lebih baik, di Persija bisa bermain lebih maksimal. Emang iya sih, gue ngelihat emang kondisi lapangan yang pertama, gue udah bahas sebenarnya di video sebelumnya, tapi karena ini ucapan dia, jadi gue perlu mereviewnya. Yang pertama adalah kondisi lapangannya itu bergelombang, pasti rata-rata di stadion kita emang kayak gitu. Terus yang kedua yang paling yang paling mengkhawatirkan itu kerasnya si tanah itu, rumput dan tanahnya itu keras. Biasanya dibanjur dulu, dikasih air dulu untuk supaya lembek. Tapi nggak di pertandingan ini, kayak gue rasa nggak ada disiram dulu deh ini. Biasanya kan kalau di Eropa kan yang ada yang air mancur begitu kan. Nah kayaknya di Indonesia tuh belum ada kayak gitu. Makanya rumput tanahnya keras banget gitu. Itu yang bikin pemain yang pertama kayak Hanno Behrens, dia cedera tuh. Di babak pertama dia ada betisnya ketarik kalau nggak salah. Terus Hansa Muyama, Abdullah Yusuf Helal juga pinggangnya berasa itu karena salah satunya karena ini, karena kerasnya. Jadi dia nggak kayak lari di rumput, tapi dia kayak lari di aspal. Otomatis bisa menimbulkan cedera pastinya. Gue lanjutin, Jack. Pantulannya dia bilang, jadi pantulan bolanya juga nggak bener. Selain, kalau misalkan lu kan kalau misalkan umpan rata gini kan, yang lu inget nggak yang golnya, tendangannya Hano apa siapa gitu yang kena tulang kering itu kan karena nggak ratanya si tanah. Terus diinjaknya juga kalau nggak rata kakinya begini-begini nih. Nah ini yang bisa bikin betis atau paha kram sebenarnya. Jadi kalau bukan karena kecapean aja, tapi karena nggak ratanya rumput itu bisa bikin kram sebenarnya. Gue lanjut lagi ya. It's good to see that we played this kind of football, and of course I am also happy. Nah ini kita bahas yang kedua, dia bilang nih, dia juga senang karena Yusuf akhirnya mencetak gol, dia bilang. Kenapa? Karena nanti di setelah ini dia bilang banyak yang meragukan dia, salah satu dari jurnalis. Emang jurnalis sih semua yang bikin kisruh keadaan. Sebenarnya kalau jurnalis nulis Yusuf main jelek, orang semua sepakat kalau dia main jelek. Jadi semua tergantung dari jurnalis. Makanya gue di sini berusaha ngasih hal-hal yang positif terus gitu. Jadi supaya nggak tergiring sama berita-berita yang lain. Ini gue lanjut dulu ya. Bahkan 2 gol 1 assist ya. Nih dia nih. Tuh dia bilang saya turut senang untuknya karena memang sebelumnya seorang jurnalis mengkritisi penampilan Yusuf yang padahal memang butuh waktu persiapan. Jadi Yusuf baru datang, latihan belum banyak, baru 3 minggu, main baru sekali, dibilang permainannya jelek. Ya, orang butuh proses kan. Nah ini dijelaskan, mungkin karena banyak yang nanya, jadi Thomas Doll menjelaskan di konferensi pers ini. Sekalian nih biar semua denger kali maksudnya. Lanjutin lagi. Nah ini pernyataan dari Yusuf tadi, dia bilang nggak begitu penting siapa yang mencetak gol, dia bilang. Yang terpenting adalah kami sedang berada di jalur yang seharusnya. Ini hanya satu pertandingan. Banyak lagi yang akan kami hadapi ke depan. Gitu. Kita udah tepat jalurnya. Suaranya serak ya.
Nah, dia mengakui masih nggak gampang. Jadi susah untuk beradaptasi di Liga Indonesia. Karena gue pernah baca juga, kalau nggak salah di konferensi pers ini dia ngomong juga deh. Dia bilang jarak antara pertandingan ke pertandingan ini pertama terlalu dekat. Misalkan Sabtu main, Rabu udah main lagi. Terus dari satu tempat ke tempat lainnya jauh-jauh dia bilang. Ya, jadi kalau di Eropa tuh rata-rata dekat. Eropa beda negara aja bisa pakai kereta. Kita beda kota aja mesti pakai pesawat. Jadi dia kaget nih, Indonesia gede banget kali dipikir. From Europe to here, also to Bahrain, it's big distance. Tuh. And it's hard to Oke. and we have many games in the row, not only for all foreigners and players, because three of them also live in Europe. We get problems like that. Jadi gila ya, ternyata gue baru tahu loh kalau misalkan pemain bola itu masuk ke satu klub, makanya banyak pemain bola yang masuk ke satu klub terus mainnya nggak bagus gitu di awal. Padahal di klub sebelumnya mainnya bagus banget, tiba-tiba pas masuk ke klub baru mainnya biasa aja. Mungkin karena ini kali. Gue nggak ngerasain apa yang dirasain sama orang-orang ini ya. Tapi kayaknya emang susah sih buat beradaptasi. Apalagi ini bedanya benua jauh banget dari Eropa ke Indonesia. Kecuali Yusuf Helal. Yusuf Helal kan dekat-dekat kita lah di Asia sini. Dia di Bahrain, cuman dia lamanya juga di Eropa sih sebenarnya. Ternyata nggak gampang gitu adaptasi. Thomas Doll ngomong di konferensi pers ini juga, ntar mungkin ada nih. Dia bilang tungguin 3-4 pertandingan lagi, Persija bakal luar biasa dia bilang. Jadi ternyata memang butuh waktu ya, butuh waktu tuh lama juga. Gue pikir karena kemarin libur liga agak cukup lama, gue pikir itu cukup beberapa bulan, sebulan 2 bulan itu cukup. Ternyata nggak cukup. Lanjut. Mana nggak kepencet? Yeah, but Samu is really not an easy situation because he trained only 3-4 Nah ini lagi bahas Hansa Muyama nih. Hansa Muyama dia bilang kesulitan sebenarnya kemarin, tapi mainnya bagus sih. Kalau gue lihat Hansa Muyama mainnya udah bagus banget. Dia bikin peluang juga. Tapi menurut Thomas Doll dia ada cedera. Jadi kemarin sebenarnya nggak 100%-nya Hansamu. Gila. Berarti 100%-nya keren banget deh. Iya dia pernah cedera juga selama 2 minggu, nggak main waktu itu. Cederanya apa gue lupa gitu. Jadi memang belum fit Hansa Muyama sih. Nah gue khawatir nih kayak pertandingan lawan Persita ini, Kudela robek, Hansamu cedera, Yusuf Helal pinggangnya sakit, Hanno Behrens kemarin kram, terus backnya lagi Ryuji masih belum bisa. Gue agak ragu sih. Mungkin Toncip kali kalau nggak ada back sama sekali. Kudela Hansamu nggak main, mungkin Toncip kali yang jadi back. Agak ini nih bahaya juga nih kalau misalkan itu orang-orang yang kemarin kita andalin pada cedera, tapi mudah-mudahan sih ringan lah cederanya, aman. Semoga cederanya bukan masalah yang serius, amin. Nah ini dia bilang nih, ini kan dia bilang kalau bukan Hansamu aja, Yusuf juga cedera, dia bilang. Masalah Yusuf dari awal datang udah ngeluhin pinggangnya sakit. Nah gue omongin lagi, gue di video sebelumnya udah gue bahas sebenarnya. Gue kemarin pas lagi di akhir pertandingan pas Yusuf diganti, gue videoin, gue zoom, Yusuf lagi megang pinggang. Waduh gue bilang nih kenapa nih? Gue nanya sama orang di sebelah gue bilang kenapa tuh Ucup? Gue bilang cedera apa dia? Soalnya megang-megang pinggang gitu, diputer-puter gitu. Aduh, gue bilang bahaya nih. Ucup lagi gacor soalnya. Ini yang tadi gue bilang. Kudela juga. Dia bilang tadi kan lapangannya keras, itu yang menyebabin si Hanno Behrens kram. Nah. Ini seru banget nih. Ini ngebahas tentang kenapa penalti diambil sama Yusuf Helal, kenapa bukan Kremencik, kenapa bukan yang lain. Terus dia bilang Kremencik ada clash sama Yusuf. Orang gila pada jurnalis ya. Gue ngeliat di videonya, lo lihat deh di extra time Persija deh. Si Yusuf emang orang pertama yang nyamperin minta bola. Terus emang Kremencik ada gestur agak kaget sih. Mungkin dia pengen juga kali. Cuman kan itu hari kan Kremencik itu udah pernah ngegolin. Yusuf kan belum itu. Sebelum itu kan gol pertama dia penalti itu.
Jadi mungkin dikasih. Tapi setelah dikasih disamperin lagi sama si Kremencik ke si Yusuf. Dibisikin kayaknya dikasih tau nendangnya ke kanan apa kemana gitu. Akur-akur aja nggak ada masalah. Beresnya pun dia tos, dia pelukan. Keren gue ngeliatnya. Oke, kita lihat. Nah, dia bilang, kenapa gue nendang? Karena gue orang pertama yang minta bola. Mungkin yang lain deg-degan, pemain-pemain lokalnya mungkin mau minta, aduh, gue gagal, dibully nih. Nah, dia berani nih mentalnya nih. Jadi kenapa dia nendang? Karena dia orang pertama yang minta bola. Itu aja alasannya. Dia bilang emang dia penalti taker di klub lamanya, bahkan di timnas Bahrain juga dia penalti taker. Jadi dia pede banget buat ngambilin tendangan. Tapi sayangnya emang ketepisnya itu ya. Yang gue tahu sih kena tiang. Apa ada sentuhan tangan kiper nggak? Tapi bola liar dihajar lagi sama dia. Bagus sih, jadi statusnya bukan gol penalti, nggak kayak itu. Ente kadang-kadang. Ya, tapi ujung-ujungnya pelatih yang memutuskan juga. Nah ini sorry kepencet. Ini poin gue nih. Thomas Doll menguak semua pertanyaan anak-anak Jackmania. Keren. Tentang kualitas, kamu bisa lihat penampilan tadi di pertandingan dengan penuh daya juang untuk tim ini, si Mencik. Dia banyak berduel dan berhasil membuka ruang. Jadi ini keren. Nah, jadi selain tugas mencetak gol, striker juga kalau misalkan duet ada tugas lainnya. Dia pergerakan Kremencik ini bisa, makanya gue bingung Kremencik kenapa ke sayap-sayap sih, gue bilang sampai apa nggak dapat bola di tengah, gue bilang. Ternyata dia membuka ruang untuk Yusuf dan Hano di tengah-tengah. Gue pikir kenapa jadi ke sayap nih orang karena nggak dapat bola apa ya, gue bilang. Ternyata dia memang sengaja ke pinggir untuk melebarkan pertahanan back kan kalau misalkan si Mencik di tengah-tengah, otomatis defender begini rapat kan. Kalau Mencik ke pinggir, otomatis yang kubu yang sebelah kanan itu ngikut dia. Nah, ini ada rongga di sini. Ini yang bisa dimanfaatin sama Hano dan Yusuf Helal. Jadi ternyata itu tujuannya. Semua penuh makna ini Thomas Doll. That maybe in other player he is totally free and the next situation this can happen also that Yusuf brings somebody away and then Hano is free or Michael is free. So this very important. He played against some good guys also. He had always. Emang gue ngeliat sih body-bodyan juga sih dia. Yusuf and Hano, they played a little bit deeper. They are not always directly in front. And Michael has all these duels and yeah, he had a lot of running ways. Sometimes he was too early, some offside situations. And dia bilang kadang si Kremencik juga terlalu cepat, dia bilang sampai rannya offside. Kalau gue nilainya bukan terlalu cepat, gue nilainya pemain tengahnya yang lambat ngoper. Kalau gue sih nilainya begitu. Also some muscle problems and we didn't want to risk and that's why he came out also. Yeah. And yeah, that's why the reason he's also on the good way. Don't forget that a lot of players, I told this also last week, they were ill, they had a virus. Oke, jadi itu yang gue yang udah gue simpulkan. Sebenarnya konferensi persnya lebih panjang dari ini, tapi gue ngambil poin-poin pentingnya aja. Kesimpulannya adalah, pertama, Kremencik sama Yusuf Helal nggak ada masalah. Kenapa Yusuf Helal yang ngambil penalti? Karena dia yang minta duluan. Terus kenapa Kremencik nggak bisa ngegolin? Karena memang tugas dia saat itu menjadi pembuka ruang untuk Hano dan Yusuf. Makanya hari itu Yusuf gacor banget mainnya, karena Hano berjasa membuka ruang gitu. Keren, itu namanya strategi. Nggak penting siapa yang golin, yang penting adalah menang. Gitu, Jack. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video gue yang lain. Subscribe juga. Jangan lupa follow Instagram gue juga. Persija Insight namanya sama. Oke? Persija Insight. Mundur dulu.